kuasa, sertai tiap langkahku. Salam saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk ibadah online pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Allah kami yang Maha Kudus, Allah kami yang kami tinggikan. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini di mana untuk ibadah online melayani Engkau ya Bapa. Kiranya kuduskanlah setiap kami Tuhan untuk melayani Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kudus. Biarlah Tuhan kami serahkan pelayanan online ini dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas bekerja Tuhan, dan kami serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Engkau jamah mereka semua, memberkati mereka semua sebagaimana Engkau memberkati kami tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan kebaktian ini dari awal tengah hingga sampai pada akhirnya. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan dan mengganggu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita katakan seperti rusa rindu. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu.
degapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk berdekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya degapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya degapan, dalam indahnya degapan. Tinggal dalam indahnya degapan Katakan hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya degapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya degapan. Katakan tinggal dalam indahnya degapan kasih-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan.
Haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Biarlah setiap kita di tempat kita masing-masing, kita memuji dalam keadaan apapun, kita senantiasa bersyukur karena Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hati kita, biarlah setiap firman akan menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mendengarkan setiap sabda daripada Engkau. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku Yesus.
setiap kami Tuhan. Tuhan aku siap. Haleluya. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh Yesus, Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Tuhan. Saat ini Yesus, Saat ini, Yesus. haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan, hari ini Tuhan, kami masih boleh melayani Engkau Bapa. Kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari yang begitu jahat ini Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu senantiasa melindungi kami. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Bapa. Itu yang kami rasakan Bapa. Biarlah Tuhan, rasa syukur ini Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, biarlah semua daripada Engkau dan menjadi rema dalam hidup kami, di mana menuntun kami di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan, bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi semuanya, kiranya Engkau memberkati kami semua, buka pikiran kami, telinga kami, hati kami terlebih Bapa, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dengan kesehatan semuanya Bapa, dan hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Mu untuk menyatakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Dan saya bersyukur kalau kita semua masih punya satu kerinduan untuk datang menghampiri Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk membaca satu kisah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ke-33. Perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu
dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudara semua untuk melihat sisi positif dari setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dengan melihat sisi positif dari setiap masalah, maka saudara-saudara akan menjadi orang yang tidak pernah takut pada setiap masalah dan tidak pernah menolak badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Bahkan sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang yang berani menghadapi masalah atau berani menggandeng badai kehidupan. Mari kita mau perhatikan apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, yaitu saat mereka mulai perjalanan mereka. Saat itu mereka sedang berada di Tiberias untuk menyeberang dari Danau Galilea menuju Baitsaida melalui Kapernaum. Dan Alkitab mencatat, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-24 dari Injil Matius pasal yang ke-14 tadi. Perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Berarti mereka belum sampai ke tempat tujuan, tetapi mereka sudah dihadang oleh angin sakal. Mereka sudah dihadang oleh badai. Gelombang di danau itu menjadi semakin besar, kemudian menghantam dan mengombang-ambingkan perahu mereka sampai sepanjang malam, bahkan sampai menjelang pagi. Perahu mereka tertahan di tengah-tengah danau. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Belum sampai ke tempat tujuan, mereka sudah dihadang dengan badai. Bukankah ini yang sering saudara dan saya alami? Badai kehidupan membuat bahtera kehidupan kita semua terombang-ambing. Perjalanan hidup jadi terhenti. Tujuan saudara tertahan di tengah-tengah danau kehidupan ini. Kita harus ingat, latihan pertama yang harus kita lakukan adalah melihat badai, melihat masalah dengan cara yang benar. Oleh karena itu, kita harus berani untuk menggandeng badai, untuk menghadapi masalah. Kenapa? Yang pertama, fakta yang pertama, kenapa kita harus berani untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan kehidupan ataupun badai yang menerjang perahu kehidupan kita? Karena semua perahu, semua kapal itu pasti menghadapi badai. Kapal atau perahu yang ada di pelabuhan memang akan lebih aman. Tetapi bukan itu tujuan orang membuat sebuah perahu atau sebuah kapal. Kapal dibuat untuk tujuan dapat mengarungi lautan. Nah, para murid Yesus adalah merupakan orang-orang spesial
karena mereka dipilih Tuhan dari sekian banyak, bahkan sekian ribu, bahkan sekian juta daripada orang-orang Israel. Para murid-muridnya adalah merupakan orang-orang khusus karena mereka mendapatkan pengajaran khusus yang tidak diterima oleh semua orang-orang Israel saat itu. Para murid-muridnya juga merupakan orang-orang yang luar biasa, sebab oleh merekalah Injil tersebar ke seluruh penjuru muka bumi. Akan tetapi, badai bagi mereka sama dengan yang dialami oleh orang-orang lain. Jadi, tidak peduli apakah mereka itu murid-murid Tuhan atau mereka itu bukan murid Tuhan. Saat badai datang, perahu mereka pun diombang-ambingkan. Ada seorang teman yang punya banyak masalah. Lalu dia dibawa ke kuburan. Karena disitulah satu-satunya tempat atau satu-satunya orang yang tidak mempunyai masalah, yaitu orang yang sudah mati. Jikalau saya boleh menambahkan, sekalipun orang sudah mati, lalu dikatakan tidak mempunyai masalah, tetapi coba kita perhatikan, tidak sedikit orang yang mati yang justru menimbulkan banyak masalah. Bahkan ada orang yang lebih banyak menimbulkan masalah ketika dia sudah mati daripada saat mereka dilahirkan. Jadi orang mati pun masih menimbulkan masalah. Coba kita tengok sebentar keluar jendela rumah kita. Apa yang saudara lihat? Setiap orang sedang berjuang dengan masalahnya mereka sendiri. Cobalah melangkah keluar rumah dan tanyakan kepada setiap orang yang saudara jumpai. Baik saudara bertemu dengan gelandangan-gelandangan yang di pinggir jalan, sampai kepada presiden di istananya, lalu saudara bertanya kepada mereka, apakah saudara punya masalah? Maka jawabannya sudah dapat dipastikan, ya, saya punya masalah. Hanya ada 3 kemungkinan orang dapat mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai masalah. Yang pertama, mereka sedang gila, atau sedikitnya mereka itu adalah calon orang gila. Lalu yang kedua, mereka yang sedang menghadapi masalah yang sedemikian besar, hingga masalah itu menutupi matanya, dan tidak heran jika ia tidak dapat melihat masalahnya. Dan yang ketiga, kemungkinan mereka sudah mati, karena orang yang tidak mempunyai masalah itu berarti mereka tidak hidup. Jika ada orang yang secara fisik sempurna, mungkin kita kategorikan mereka adalah orang yang kaya raya, punya pasangan hidup yang setia, yang mencintainya. Kemanapun dia pergi, selalu dielu-elukan, dihormati, bahkan dikagumi. Apa yang ada di benak saudara? Lalu apa yang kita katakan tentang orang itu? Kita berpikir bahwa dia adalah orang yang sempurna, orang yang tidak ada masalah di dalam hidupnya. Jikalau saudara menjawab seperti itu, maka saudara keliru. Harian Kompas pernah menuliskan bahwa Pangeran Mahkota Jepang Naruhito serta istrinya Putri Masako mengalami beban yang sangat berat. Naruhito mengatakan bahwa kehidupan dalam istana membuat istrinya sangat menderita. Putri Masako menderita penyakit yang disebabkan oleh stres. Jadi masalahnya jelas. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Hidup bebas dari masalah hanyalah sebuah impian belaka, atau seperti fata morgana di padang gurun. Setiap kapal, setiap perahu menghadapi badai. Jadi setiap orang menghadapi masalahnya masing-masing. Tetapi masalah yang kita alami itu dapat kita taklukkan. Ada orang yang berkata, oh, masalah saya sungguh sangat berat. Sepertinya saya tidak mampu untuk menghadapinya. Mungkin saudara juga berkata demikian. Walaupun saudara mengatakan demikian, saya berani katakan, mari hadapi masalah. Gandenglah badai. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena yang kedua, dalam bahaya itu ada bahagia.
Dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-24, tadi dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal atau karena badai. Dan ini adalah merupakan badai kedua yang mereka hadapi. Badai pertama tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan 27. Dan ketika mereka menghadapi badai pertama, dicatat dalam ayat itu, saat itu Yesus bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi saat mereka menghadapi badai yang kedua, Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, Yesus bersama mereka atau Yesus tidak bersama dengan mereka, badai tetap bisa mereka alami. Matius 14 ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Jadi, siapa yang memerintahkan para murid-muridnya pergi naik perahu? Jawabannya adalah Tuhan. Dan apakah mereka taat? Mereka taat. Dan setelah mereka taat, apa yang mereka alami? Perahu mereka diombang-ambingkan gelombang oleh karena angin sakal. Kenapa? Bukankah mereka sudah taat kepada Tuhan? Nah, ini membuktikan bahwa sekalipun kita hidup taat kepada Tuhan, tidak berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Saudara taat atau tidak taat, saudara akan tetap menghadapi badai kehidupan. Saya minta saudara tidak cepat-cepat berkata, jikalau demikian, baik taat maupun tidak taat, sama-sama menghadapi badai, apa bedanya? Dan untuk apa saya harus taat? Saudara-saudara, saya katakan kepada saudara, bedanya itu sangat jauh. Jadi, saudara harus tetap taat. Mengapa kita harus taat? Bukankah ketaatan itu adalah upah, sedangkan buah ketidaktaatan itu adalah hukuman. Jadi perhatikan dua hal ini. Buah ketaatan adalah upah, sedangkan buah ketidaktaatan adalah hukuman. Jadi pertama, jikalau saudara tidak taat, badai yang saudara alami adalah merupakan hukuman Tuhan. Saudara sedang jatuh, iman saudara sedang mundur, turun bukan naik. Saudara menghadapi atau mengalami kerugian, bukan keuntungan. Dan hal yang dibutuhkan adalah pertobatan. Dan hasil pertobatan adalah pengampunan dan pemulihan. Saudara dikembalikan ke tempat yang semula sebelum saudara jatuh. Iman saudara kembali pada keadaan semula. Lalu yang kedua, jikalau saudara taat, badai yang saudara alami merupakan ujian dari Tuhan. Dan kalau itu ujian, saudara sedang bangkit. Iman saudara sedang maju, naik dan bukan turun. Saudara sedang mengalami keuntungan dan bukan kerugian. Dan hal yang dibutuhkan adalah kesediaan atau kerelaan. Dan hasil daripada kerelaan adalah pujian, upah. Saudara mendapatkan sesuatu yang lebih dari keadaan semula. Iman saudara meningkat lebih tinggi lagi. Di luar penyebab badai yang saudara hadapi, pasti tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Allah. Dan saat Allah mengizinkan badai terjadi dalam hidup saudara, satu hal yang pasti, semua itu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Allah pasti mendatangkan bahagia di dalam bahaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, masalah adalah merupakan satu potensi mujizat akan terjadi. Itu yang harus kita ingat, bahwa masalah merupakan satu potensi mujizat akan terjadi. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, mengapa Petrus dapat berjalan di atas badai?
karena Petrus sedang menghadapi badai. Tidak ada badai, maka tidak ada Petrus yang berjalan di atasnya. Ya, benar. Masalah adalah merupakan kesempatan. Mujizat kesembuhan terjadi karena ada sakit penyakit. Mujizat kebangkitan terjadi karena ada kematian. Mujizat pemulihan keluarga terjadi karena ada kehancuran dalam rumah tangga. Mujizat kelimpahan terjadi karena ada kekurangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, saat kita menghadapi masalah, saudara sedang berada di dalam kemungkinan untuk mengalami mujizat. Apakah Allah mungkin sengaja menciptakan masalah supaya saudara mengalami mujizat? Ya, itu mungkin juga terjadi. Ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang burung Raja Wali yang membuat sarang. Burung Raja Wali adalah burung yang sangat menarik. Ia membangun sarangnya di pohon yang paling tinggi atau di tebing-tebing yang curam. Burung Raja Wali itu pertama meletakkan ranting-ranting yang berduri, batu-batu yang tajam, dan semua benda-benda yang runcing yang tampaknya tidak cocok untuk sebuah sarang yang nyaman. Akan tetapi, kemudian sang induk menutupi dengan bulu-bulunya yang halus, menutupi dengan kulit binatang yang berbulu tebal yang menjadi mangsanya. Dan sarang itu menjadi lembut dan menyenangkan, serta menjadi sarang yang cocok untuk anak-anak burung Raja Wali yang hendak ditetaskan. Akan tetapi, makhluk yang munggil itu tidak ditentukan untuk terus tinggal di sarang yang nyaman itu. Tiba saatnya bagi mereka untuk keluar dari sarang ketika induknya mengobrak-ngabrik sarang itu. Dengan cakarnya yang tajam, induknya mulai mengarahkan duri-duri itu ke tubuh anaknya. Dan setelah sarang itu diobrak-abrik, maka Raja Wali kecil itu menjadi tidak nyaman lagi, dan dia berusaha keluar untuk pergi dari sarangnya. Jadi, tindakan yang nampaknya kejam, tetapi itu sebenarnya bertujuan agar anak-anaknya itu bisa terbang dan menjadi mandiri. Seperti burung Raja Wali, Allah seringkali merusak kenyamanan kita, supaya kita keluar dari sarang kenyamanan. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan-tantangan, supaya saudara bisa terbang dan mandiri, serta mengalami mujizat-mujizat. Dan yang lainnya, saudara-saudara, masalah merupakan kendaraan menuju sukses. Masalah yang kita alami adalah merupakan kendaraan menuju hidup yang penuh dengan keberhasilan. Bisakah berjalan di atas badai tanpa ada badai? Adakah suatu yang berharga tanpa kita dapatkan dengan perjuangan? Adakah sesuatu yang bernilai tanpa pengorbanan? Adakah kemenangan tanpa peperangan? Adakah kebahagiaan tanpa penderitaan? Nilai sesuatu terletak pada usaha kita untuk mencapainya. Kita bisa melihat dalam diri Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dan dijual sebagai budak. Tetapi ia justru membawa Yusuf ke pusat dunia, yaitu Mesir. Diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan sebagai budak, justru membawa Yusuf ke istana Potifar. Kemudian difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke penjara, justru membawa Yusuf bertemu dengan kepala juru roti dan juru minum, orang nomor 1 di dunia. Kemudian dilupakan oleh kepala juru minum, justru membawa Yusuf bertemu langsung dengan orang nomor 1 di dunia, dan akhirnya membawa Yusuf
menjadi orang nomor 2 di dunia. Dibenci, dimasukkan sumur, dijual sebagai budak oleh saudaranya sendiri, difitnah sebagai pemerkosa, dimasukkan ke penjara oleh orang yang selama ini dilayani, kemudian dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Justru itu menjadi kendaraan bagi Yusuf untuk mencapai sukses. Masalah merupakan kendaraan bagi saudara untuk menuju sukses. Dalam bahaya ada bahagia. Dalam setiap masalah selalu ada manfaat. Kita sering bertanya, ya, saya tahu bahwa dalam bahaya ada bahagia. Tetapi masalahnya adalah masalah saya ini tidak kunjung selesai. Tidak ada habis-habisnya. Terus-menerus masalah terjadi. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Atau saudara bertanya seperti itu. Akan tetapi meskipun demikian, hadapi setiap masalah. Gandenglah badai. Kenapa? Karena tidak ada badai yang abadi. Dikatakan dalam ayat tadi, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan angin pun redalah. Ini adalah salah satu sifat dari badai kehidupan. Dua hal penting yang perlu saudara ketahui, yaitu hal yang pasti dan tidak pasti daripada masalah. Hal yang tidak pasti dari masalah adalah bentuknya. Sedangkan hal yang pasti dari masalah adalah sifatnya. Masalah bisa datang dalam berbagai bentuk. Lain orang, lain masalahnya. Lain orang, lain bentuknya. Tetapi masalah selalu datang dengan sifatnya yang pasti, yaitu pasti akan reda. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini, saudara-saudara, memberitahukan kepada kita tentang sifat daripada masalah itu. Yang pertama, semua masalah bersifat tidak luar biasa. Dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ini bukan berarti Allah menyepelekan pergumulan saudara atau menyepelekan pergumulan yang saudara hadapi. Melainkan sebaliknya. Allah justru memberitahu bahwa semua masalah yang kita hadapi itu berada di bawah kendalinya, di bawah kontrolnya. Nah, jikalau Allah mengatakan biasa, maka itu berarti biasa. Karena orang lain juga mengalaminya. Bahkan ada orang lain yang lebih berat mengalami masalah daripada kita. Nah, kalau Allah mengatakan itu biasa, ya karena baik orang yang percaya maupun orang yang bukan percaya, semua mengalaminya. Dan kalau Allah mengatakan bahwa itu biasa, itu karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita belum sampai di surga. Kita masih ada di dunia. Biasa, karena itu adalah merupakan proses menuju kepada peningkatan. Lalu sifat yang kedua daripada masalah. Semua masalah bersifat tidak melebihi kekuatan kita. Dikatakan dalam ayat tadi, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara-saudara, sebagian besar dari kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Bukan karena masalahnya itu lebih kuat daripada kita. Melainkan karena kita berpikir bahwa masalah itu lebih kuat daripada kita. Pikiran kita yang membuat masalah itu seakan-akan lebih kuat daripada kita. Hal yang membuat masalah yang nampaknya biasa
dan tidak melebihi kekuatan kita adalah cara kita melihatnya, cara kita memandangnya. Coba kita lihat Daud dan Goliat. Orang-orang Israel melihat Goliat begitu besar, sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa Goliat tidak bisa dikalahkan. Dan apa hasilnya? Mereka tidak mencoba dengan cara apapun. Mereka tidak berani bahkan untuk mengalahkannya, sehingga Goliat tidak terkalahkan. Sementara itu, walaupun Daud melihat Goliat begitu besar, tapi Daud mempunyai keyakinan bahwa ketapelnya itu tidak akan meleset, dan akhirnya Goliat dapat dikalahkan. Jadi, ada perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Nah, sebagian besar dari kita tidak bisa menyelesaikan masalah bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena tidak mau. Bukannya tidak mau menyelesaikan, melainkan tidak mau berusaha lebih keras, tidak mau berdoa lebih tekun, tidak mau beriman lebih berani. Jadi kita kalah karena kita tidak berani membayar harganya. Saudara pernah tahu ya, tembok Cina? Saudara akan mendapatkan kesan megah dan kokoh. Tembok Cina, atau lebih terkenal The Great Wall, didirikan pada zamannya untuk melindungi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol. Dan tujuan itu tercapai. Bagi para musuhnya, tembok Cina merupakan persoalan yang sangat besar. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak bisa menaklukkannya. Dan sangat menyedihkan, tembok yang kokoh itu mampu didobrak musuh, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan menyuap penjaga gerbang tembok itu. Apa pelajaran yang dapat kita capai? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah sekuat apapun, sekokoh apapun tembok persoalan yang kita hadapi, pasti dapat ditaklukkan, karena tidak ada satupun masalah yang sempurna. Setiap masalah mempunyai celah untuk ditaklukkan, karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 tadi, pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Lalu sifat yang keempat, semua masalah bersifat tidak abadi. Ayat tadi mengatakan, dan angin pun redalah. Siapa yang menghentikan badai itu? Tidak ada. Bandingkan dengan kisah dalam Matius pasal yang ke-14 dengan Matius pasal yang ke-8. Badai yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-14 merupakan badai kedua yang mereka alami, seperti tadi yang saya sudah katakan. Dan ada perbedaan yang menarik mengenai cara badai itu berhenti. Badai yang pertama berhenti karena dihentikan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan badai yang kedua berhenti, dia berhenti dengan sendirinya. Inilah salah satu daripada sifat daripada masalah. Tidak ada masalah yang kekal. Tidak ada badai yang abadi. Akhirnya semua masalah pasti akan reda. Setiap gunung ada puncaknya. Setiap lembah ada dasarnya. Setiap laut ada pantainya. Setiap masalah ada batasnya. Saya telah mencoba membantu saudara-saudara semua memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masalah. Dan saya harap saudara-saudara dapat mengambil kesempatan dan berkata, akhirnya saya tahu bahwa badai atau masalah itu baik untuk saya. Saya siap untuk menghadapi masalah. Saya siap untuk menggandeng badai. Dan inilah kemenangan dari dalam diri yang akan menentukan kemenangan keluar, yaitu hidup yang melampaui badai. Hidup yang selalu dapat mengatasi masalah. Kiranya firman Tuhan hari ini
memberikan kekuatan, iman kepada kita semua. Teristimewa kita yang saat ini sedang menghadapi masalah. Jangan takut hadapi masalah, karena semua masalah itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita akrab dengan masalah-masalah kita, dan kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena kami masih diizinkan untuk bisa beribadah kepadamu. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semuanya itu Tuhan menguatkan iman percaya kami, bahwa masalah bukan merupakan hukuman bagi kami, tapi masalah merupakan ujian bagi kehidupan kami, supaya kami mencapai tingkat rohani atau tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Dan firman-Mu sungguh menjadi penghiburan bagi kami semua, bahwa masalah yang kami hadapi bukanlah masalah yang luar biasa, tapi masalah yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidup kami, tinggallah di dalam hati kami, bersemayamlah, jadilah nahkoda dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, selama Engkau menjadi nahkoda dalam perahu kehidupan kami, maka perahu kami, meskipun diterjang oleh badai yang bagaimanapun besarnya, kami akan selamat tiba di seberang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati sidang jemaat-Mu, dan juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam jalannya ibadah online hari ini. Pemimpin puji-pujian, para pemain-pemain musik, dan juga backing vokal, ataupun pelayan-pelayan-Mu yang lain, sehingga ibadah online ini dapat berlangsung. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati sidang jemaat-Mu, dan juga memberkati orang-orang yang sudah ikut dalam ibadah kami hari ini. Orang-orang yang sudah menyaksikan dan mendengar kabar daripada firman-Mu pagi hari ini. Tuhan juga menilik mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan Tuhan ikut campur, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan-permasalahan yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluarnya, dan yang sedang susah, yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Mu, merenungkan dan menyimpan, bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berpisah dan kita mau terima berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kita di lain waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada
selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus